kita sudah di penghujung segmen, pemirsa saya langsung ke Pak Tulus. Pak Tulus, gimana nih fenomena ini? Apakah harus didiamkan saja atau harus ada regulasi khusus? Ya, baik. Jadi memang tren ini harus dimitigasi, Hmm, ya, baik di kalangan Gen Z ataupun di masyarakat umum. Karena fenomena eh, pindar tadi yang tujuannya sebenarnya bagus, tapi kemudian mengalami ya katakanlah penyimpangan-penyimpangan mm-mm. karena pemerintah kurang memitigasi dan masyarakat juga tadi literasi digitalnya juga kurang baik. Nah, salah satu opsi yang saya kira harus dilakukan adalah pembatasan kepemilikan aplikasi dari akun pinjol tadi atau pindar tadi, karena selama ini kan bebas jumlah yang dimiliki oleh masyarakat. Ya, Walaupun mungkin ada aturan, tetapi faktanya masyarakat masih boleh tanpa batas memiliki. Nah, yang saya bayangkan adalah dulu ketika kartu kredit itu kan jumlahnya nggak terbatas, ya. kemudian banyak macet juga disalahgunakan. Akhirnya kita beradvokasi dan akhirnya Bank Indonesia membatasi jumlah pemilik kartu kredit maksimal hanya 3 kartu kredit dan sekarang sudah terkendali. Nah, yang ini belum. Nah, oleh karena itu karena kondisinya sudah terjadi banyak penyimpangan, saya kira sudah ada pembatasan-pembatasan terhadap kepemilikan akun pindar tadi. Oke, Sehingga harus untuk hati-hati. memitigasi agar tingkat kredit macet terkendali dan jangan sampai menciptakan kemiskinan baru karena kredit macet dari pindar ini. Oke, jangan Ya. sampai menciptakan kemiskinan baru dari kredit pindar ini. Saya ke Pak Encik. Pak Encik, bagaimana ini? Apakah nanti dari semua aplikasi kemudian yang masuk dalam asosiasi itu akan menerapkan nantinya 3 akun tadi atau seperti apa, Pak? Ya, sebenarnya aturan ini sudah sangat jelas di POJK 40, Pak. Hmm, Bahwa maksimum satu borrower itu meminjam di 3 aplikasi. oke, Nah, ini yang sedang OJK juga lagi tertibkan. oke. Ya, karena kebetulan ini POJK-nya tahun lalu ya. Ya. Jadi beberapa aplikasi itu sedang menertibkan untuk melihat siapa yang sudah lebih dari 3. Itu tetap kita lakukan untuk sebagai mitigasi tadi Pak Tulus sampaikan, saya setuju sekali Pak. Nah, agar kami juga semua prudent dan tentunya dengan melakukan tata kelola perusahaan yang baik. Oke, bagaimana kemudian menjamin Pak kalau misalnya nanti dalam prasyaratan untuk meminjam itu kemudian ditampilkan juga untuk kemampuan bayar dan juga pendapatan agar sesuai dengan peraturan OJK 30% dari pendapatan Pak, ini bisa diterapkan semuanya Pak. Ya, aturan untuk 30% kan baru berlaku 1 Januari ini. Oke. Sebelumnya kan 50%. Mm. Nah, ini kita juga kami udah sampaikan dan diskusi kepada seluruh anggota untuk tetap patuh pada aturan ini. Oke. Karena melihat hal ini tujuannya sih sebenarnya agar supaya industri pindar ini sehat dan berkelanjutan tentunya. Karena lebih prudent dan lebih comply ya. Oke, baik. Itu yang kita sudah lakukan kepada teman-teman semua dan kita semua berkomitmen untuk mengikuti aturan ini. Apakah nanti ada pengetatan untuk usia Pak? Karena kita melihat juga di bawah usia kerja ini juga melakukan pinjaman online. Tentang usia saat ini aturan OJK adalah di 18 tahun atau sudah menikah. Oke, Ya, tapi kan minimum. belum punya penghasilan Pak. Ada yang belum punya penghasilan 18 Ya tahun. tentunya kita akan menganalisa kelayakan kreditnya. Jadi walaupun dia belum Belum jika berpenghasilan? dia belum punya penghasilan ya pasti ditolak. Oke, baik. Saya ke Mas Rifki. Mas Rifki, apa saran Anda untuk pemerintah dan juga masyarakat kemudian sehingga nanti tidak terlilit utang pinjol? Ya, sebetulnya isu utamanya itu adalah bahwa di sini lagi-lagi saya highlight itu adalah daya belinya yang lemah, safety net yang lemah. Bahwa di sini masyarakat itu butuh dana emergensi, berarti dia tidak memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, di sini menjadi highlight kembali perlunya pemerintah menciptakan lapangan kerja formal, lapangan kerja berkualitas, lapangan kerja yang kemudian bisa menciptakan safety net untuk masyarakat dalam kebutuhan finansial sehari-hari. Oke, baik. Mas Fitra.
Iya, kita kan satu fakultas ya. Jadi sama ya. Sebenarnya memang kuncinya adalah penciptaan lapangan kerja di sektor formal yang mana pemerintah sedang aiming ke sana. Jadi kalau kita lihat bagaimana muncul dulu istilah yang sempat populer pinjam dulu 100 supaya silaturahmi tidak putus. Itu karena muncul bukan tiba-tiba. Itu adalah fenomena sosial yang terjadi karena memang middle class itu memang sedang terbatas kekuatannya. Nah untuk itu maka perlu kemudian dibangun portofolio-portofolio baru. Nah salah satunya adalah kalau kita bicara mengenai bagaimana Pindar ini memiliki semacam credit scoring sendiri. Itu bisa ada ya konvergensi lah dengan perbankan sehingga knowledge-nya itu bisa seirama gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bisa juga kita ciptakan suatu sistem yang berdasarkan komunitas. Sebagaimana Muhammad Yunus dengan Grameen Bank, itu ada komunitas. Ada satu yang gagal bayar. Tadi ibu ini kan kenapa pinjam? Karena ada komunitas yang ya pinjam aja. Nah, kita harus menciptakan komunitas yang kalau pinjam ya bayar aja. Jadi kalau misalnya satu komunitas ini ada satu yang gagal bayar, itu akan mempengaruhi ritme komunitas secara umum sehingga mereka akan saling memperingati gitu. Itu juga bisa dibuat sistem seperti itu. Nah, sementara ini pemerintah sebenarnya sudah punya koperasi Merah Putih. Itu bisa untuk membangun portofolio, di sisi yang lain bisa kemudian mengurangi NPL dari baik itu perbankan maupun yang pinjaman-pinjaman yang serupa. Kenapa? Karena itu ada risiko yang ditanggung langsung pemerintah. Risikonya bukan risiko perbankan atau risiko sistem keuangan, tapi risiko fiskal. Nah, dengan demikian maka ibu bapak yang UMKM bisa kemudian terlibat di Koperasi Merah Putih, membangun portofolio kreditnya sehingga ke depan ada efek skala ekonomis dan pada akhirnya bisa juga meminjam perbankan dengan skala yang lebih besar gitu. Oke, baik. Saya akan ke Bu Yanti. Bu Yanti, bagaimana Bu Yanti tadi setelah mendengar dari narasumber-narasumber, kira-kira apa yang Ibu ingin sampaikan kepada pemerintah terkait dengan pinjaman online Ibu yang gagal bayar, kemudian kondisi ekonomi saat ini, apa yang diinginkan Bu? Ya kalau bisa ya jangan minjam di online gitu. Lalu Bu? Oke. Baik. Dilanjutkan Bu, silakan. Kalau dari Bu Nur seperti apa? Ya, kalau saran saya sih pemerintah menengok rakyat yang menengah ke bawah, menciptakan lapangan kerja. Terus untuk pinjaman online di medsos itu agak dibataskan, diperkecil kan. Kita juga dapat info dari handphone itu kan, sering lewat itu. Jadi bagi generasi anak-anak saya di usia 20 tahun itu supaya tidak seenak-enaknya minjem gitu. Oke. Jadi agak diperkecil layanannya, infonya. Terima kasih Bu Nur dan juga Bu Yanti. Berarti artinya pemerintah harus hadir kemudian memberikan batasan sehingga nantinya masyarakat tidak semudah itu untuk mendapatkan pinjaman online ataupun memanfaatkan pinjaman online tanpa sesuai dengan penghasilan ataupun kemampuan bayar. Terima kasih para narasumber kita yang hari ini sudah hadir di Indonesia Business Forum. Terima kasih adik-adik mahasiswa yang sudah hadir malam hari ini. Demikian Indonesia Business Forum pemirsa. Saya Celia Alexandra, terima kasih. Sampai jumpa.